Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 6 SD, kali ini kita belajar tentang surat Al-Kafirun. Ini bagian yang pertama. Kenapa bagian yang pertama? Karena setelah video ini nanti akan ada video tentang pembelajaran surat Al-Kafirun bagian yang kedua. Untuk yang kali ini kita bagian yang pertama. Oke, kita lanjutkan langsung saja. Kita akan membahas tentang surat Al-Kafirun. Apa itu Al-Kafirun? Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang kafir. Kemudian untuk surat Al-Kafirun itu termasuk urutan surat yang ke-109 dari 114 surat dalam Al-Quran. Jadi ini surat hampir terakhir. Kemudian surat Al-Kafirun itu terdiri dari 6 ayat. Jadi Al-Kafirun itu ada 6 ayat. Selanjutnya surat Al-Kafirun itu termasuk golongan surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kalau surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu namanya surat Madaniyah. Untuk surat Al-Kafirun ini karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah disebut surat Makkiyah. Kemudian yang selanjutnya, surat Al-Kafirun itu mengisyaratkan pupusnya harapan orang kafir terhadap dakwah Nabi Muhammad. Jadi sejak turunnya surat Al-Kafirun ini sudah menunjukkan bahwa orang kafir itu pupus harapannya untuk menghalang-halangi dakwahnya Nabi Muhammad. Kemudian yang selanjutnya, nama dari Al-Kafirun itu diambil dari ayat yang pertama surat Al-Kafirun. Diambil dari ayat yang pertama. Kita lanjutkan, ini adalah bunyi surat Al-Kafirun. Ada 6 ayat ini. Oke, kita baca bersama-sama ya. Saya bacakan, kalian tirukan. Oke ya. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, ini ada keterangan di sampingnya ini contohnya. Ini bacaannya ada 5 ketukan. Itu ada keterangannya. Itu silakan nanti dibaca sesuai dengan keterangan-keterangan itu atau sesuai dengan bacaan saya yang saya bacakan tadi. Kita lanjutkan, yaitu tentang huruf-huruf yang bisa disambung ya. Jadi untuk yang ini adalah huruf-huruf yang bisa disambung, baik itu disambung di awal, yang di awal ini, atau disambung di tengah, atau disambung di akhir. Contohnya ada huruf Q, huruf Fa, Ka, La, Na, Ma, A. Ini adalah huruf-huruf yang bisa disambung. Tinggal diamati saja. Kalau di awal berarti huruf-huruf itu disambung di sini. Ini huruf disambung di awal. Kemudian bentuknya kalau disambung di tengah itu modelnya seperti ini. Ini jika disambung di tengah. Kalau disambung di akhir berarti hurufnya modelnya seperti ini. Nah, ini bisa kalian pahami semua. Kemudian ada juga huruf yang hanya bisa disambung sebagian. Ya, contohnya huruf wa.
Ya, huruf wa ini hanya bisa disambung sebagian saja. Ya, artinya hanya bisa disambung di bagian akhir saja. Ini contohnya, wa-nya ada di akhir. Kalau wa ada di depan, itu tidak bisa sambung dengan huruf selanjutnya. Kalau wa-nya ada di tengah, itu dengan huruf sebelumnya bisa disambung, tapi dengan huruf sesudahnya tidak bisa disambung. Demikian juga dengan huruf ro ini. Huruf ro sifatnya sama dengan huruf wa. Paham ya? Tentang huruf yang disambung. Kita lanjutkan. Sekarang tentang hukum bacaan dalam surat Al-Kafirun. Jadi dalam surat Al-Kafirun itu ada hukum-hukum bacaan yang harus diketahui dan harus dilakukan oleh kita yang akan membaca surat Al-Kafirun. Yang pertama ada hukum bacaan mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil itu jika ada alif bertemu dengan hamzah. Ada alif bertemu dengan hamzah tapi di lain kata, alias tidak bersambung antara alif dengan hamzah, itu tidak berada dalam satu kata. Itu namanya mad jaiz munfasil. Maka ketika ada posisi seperti itu harus dibaca panjang 5 ketukan. Contohnya ini, antara huruf ya sama a ini. Setelah ya kan ada alif, kemudian ada hamzah. Maka ini ya-nya ini harus dibaca panjang. Ya yang ini harus dibaca panjang. Ya sekira 5 ketukan. Kalau kita ngetuk tok 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 itu sekitar 5 ketukan. Kemudian ini juga la, itu juga 5 ketukan. Itu namanya adalah mad jaiz munfasil. Kemudian hukum bacaan yang kedua adalah al-qomariyah. Al-qomariyah itu jika ada lam sukun bertemu dengan huruf qomariyah, maka lam sukunnya itu harus dibaca jelas. Contohnya di sini adalah ini lam sukun di sini ini. Ini harus dibaca jelas, harus ayyuhal, itu lamnya jelas. Tidak boleh lamnya dihilangkan. Ayyuhak kafirun, tidak boleh, harus ayyuhal kafirun, seperti itu. Kemudian hukum bacaan yang ketiga itu adalah qalqalah. Qalqalah itu harus berbunyi seperti membalik atau memantul. Contohnya ini, lafat a'bud. Ini bacanya harus a'bud. Ya la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Seperti itu. Tidak boleh hanya a'bud. Itu harus ada mantulnya. A'bud, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada namanya ikhfa. Ikhfa itu nun sukunnya harus dibaca samar. Kenapa dibaca samar? Karena bertemu dengan huruf ikhfa. Contohnya adalah ini, antum, bacanya seperti itu, tidak boleh dibaca antum. Antum tidak boleh, atau atum tidak boleh, tapi samar-samar, yaitu antum, seperti itu. Paham ya? Oke, saya kira paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.